Indonesia is a country that has many beautiful villages with a diversity of tourism and culture. Lying from Sabang to Merauke, each village has its own uniqueness and beauty. One of the beautiful village is Kedungrejo, Banyuwangi. Kedungrejo village is one of the complex village in Munjar district. The village consists of different tribes, races, and religions, but live in a thick piece of surround shield. The Javanese, Malays, and even Bugis live side by side here. There is no difference between them. In fact, culture views them in the more beautiful forms. How could their lives be as intertwined as now? How could they blend in so easily? It is very interesting to explore more deeply about the life of the people in this village. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saiho, Kepala Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Desa Kedungrejo terletak di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 10 desa, dan salah satu desa yang ada di Kecamatan Muncar adalah Desa Kedungrejo. Kedungrejo merupakan jantung dari Kecamatan Muncar. Dengan segala potensi yang ada di Desa Kedungrejo, maka tidak salah ketika Desa Kedungrejo disebut sebagai jantungnya Kecamatan Muncar. Potensi yang ada di Desa Kedungrejo adalah potensi laut dengan segala hasil tangkapnya, dan diproses menjadi salah satunya adalah ikan sarden, ikan tepung, minyak ikan, dan lain sebagainya. Desa Kedungrejo terdiri dari beberapa etnis atau suku, salah satunya yang terbesar adalah dari suku Madura. Dan di samping suku Madura juga ada etnis atau suku Bugis, ada juga etnis atau suku Jawa yang tersebar dari 5 dusun yang ada di Desa Kedungrejo. Nama saya Safiuddin, alamat RT 1 RW 3 Dusun Sampangan, pekerjaan nelayan, berprofesi sebagai Ketua RT 1 RW 3 Dusun Sampangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar. Dulu tahun 70-an memang banyak yang bermasalah. Kalau sekarang alhamdulillah sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama mengerti. Alhamdulillah sekarang sudah berbaur jadi satu. Orang Bugis dapat orang Madura, Madura dapat Bugis, Jawa dapat Bugis, Bugis dapat Jawa. Jadi sekarang sudah alhamdulillah rukun semua. Berkomunikasinya menggunakan bahasa Jawa, Madura, Indonesia. Orang Bugisnya pun kebanyakan pakai bahasa Jawa atau Madura. masalah adat tradisi itu antara Bugis Sulawesi sama Bugis Jawa ini nggak seberapa beda.
banyak kesamaan. Keunikan yang dimiliki untuk suku Bugis dalam pernikahan itu nggak sama dengan orang Jawa dan Madura. Itu biasanya kalau lamar kawin, yang dibawa kalau orang Jawa Madura itu kan membawa kue yang bagus-bagus, itu pun juga ada kuenya. Cuman itu sebagai bahan tambahan, itu banyak filosofinya, seperti buah-buahan, buah jagung, buah padi, buah nangka, buah pisang, buah kelapa, itu banyak yang dibawa buah-buah itu. Filosofinya apaan saya kurang paham. Itu keunikannya di situ juga, sebagai suku Bugis yang ada di sini. Istilah jual beli itu sunderangan. Ya, katanya orang-orang pada umumnya itu dijual belikan, padahal itu tidak diperjualbelikan, itu cuman uang sunderang itu untuk belanja pihak perempuan. Jadi pihak laki-laki itu mengeluarkan biaya disesuaikan dengan keadaan bahan pokok yang ada. Kira-kira kalau berpesta habis berapa, itu disepakati kedua belah pihak. Kalau kesepakatannya 50 juta ya 50 juta, kalau 20 juta ya 20 juta. Kalau sudah sama-sama sepakat, H-7 itu uang baru diserahkan dulu untuk belanja di tempat mempelai putri. Itu bukan jual beli istilahnya. Itu memang sudah tradisi, memang sudah adatnya orang Bugis begitu dari nenek moyangnya dulu, dari Sulawesi sampai ke sini. Jadi tradisi itu, adat itu tetap dipakai, walaupun itu orang nggak punya, tetap memakai itu, tidak bisa dihilangkan. Keunikannya yang dari sana dibawa ke sini itu ya seperti kuliner asli Bugis itu. Satu contoh sama dengan ikan yang tidak masak dengan api, masak tapi nggak dimasak dengan api, masak karena cuka, itu namanya lawar. Lawar itu ikan teri yang segini-segini, itu dibuang tulangnya, dibersihkan, baru direndam ke cuka, itu dikasih kelapa, dikasih bumbu, kelapanya dibakar. Itu termasuk keunikannya, itu unik, itu nggak dimasak dengan api, masak dengan cuka, dan rasanya enak. Saya juga suka makan itu, ibunya sering masak itu karena belajar sama orang Bugis. Indeed, its community group, Stanley, has its own story and history, and is a characteristic of the group. The Bugisan village is no exception. Not only proud of the diversity of ethnic groups in this village, this beautiful village also has a beauty that can be felt by international community, namely the BMX International Circuit, making this beautiful village often visited by foreign guests. Indeed, very beautiful circuit
owned by this village. Rider ini melewati proses kita nantikan siapakah yang mampu memberikan terbaik. Kita lihat bagaimana Rider Jamie melepaskan diri. Wow, Jamie. Proses 1, proses 2, absolut landing bagaimana Jamie saat ini berada di posisi terbaik. Again, when discussing international gas, it is not only about the beauty of the circuit. Cultural pride can also bring them because it is a form of uniqueness that only the place has and they can't get anywhere else. But they allow an annual traditional ceremony that is highly awaited by many people. Not only the people of Kedung Rejo village are happy to welcome this celebration, but everyone who wants to feel the atmosphere of this activity also feels happy. Hal yang unik di Desa Kedung Rejo adalah karena Desa Kedung Rejo ini merupakan suatu desa yang masuk juga kawasan perkotaan. Kenapa disebut dengan kawasan perkotaan? Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan potensi perekonomian yang juga sangat besar, otomatis Desa Kedung Rejo menjadi barometer dari pertumbuhan dan pergerakan ekonomi yang ada di Kota Banyuwangi. Hal-hal yang menarik juga karena Desa Kedung Rejo merupakan juga kampung atau perdesaan, otomatis yang sangat dibanggakan dengan keberadaan kami adalah kegotong royongannya dan kekompakannya dalam melakukan segala aktivitas yang untuk kepentingan sosial. Di samping keberagaman suku dan apa yang menjadi kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan di Desa Kedung Rejo adalah gotong royong, kebersamaan, dan sinergitas koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan warga desanya. Di kami juga banyak terdapat kegiatan-kegiatan seni yang bisa kita ketemui di Desa Kedung Rejo. Salah satu yang ada itu adalah pencaksilat, ada di Desa Kedung Rejo juga. Kegiatan-kegiatan seni hadrah juga ada di Desa Kedung Rejo dan seni-seni yang lainnya. Dan yang menjadi ikon dari Desa Kedung Rejo adalah keberadaan tradisi petik laut yang sudah berjalan secara turun-temurun yang sudah sering kita lakukan setiap tahunnya. Petik laut adalah merupakan ungkapan rasa syukur para nelayan kita terhadap apa yang telah Tuhan berikan, alam berikan kepada seluruh warga Desa Kedung Rejo, utamanya warga yang ada di pesisir Desa Kedung Rejo. Karena limpahan keberkahan dan hasil tangkap yang luar biasa, petik laut sebagai wujud ekspresi untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga di samping itu, petik laut yang biasa kita lakukan rutin setiap tahun adalah ungkapan permohonan atau doa yang disampaikan kepada Tuhan agar untuk tahun berikutnya tangkapan-tangkapan hasil laut bisa lebih banyak lagi dan lebih bisa mensejahterakan, dan para nelayan yang melaut untuk mencari ikan di laut diberi keselamatan dan keberkahan. Oleh masyarakat Muncar, sehingga di sini adalah Bujuk itu orang pengesepuh yang lebih dulu hidup di perairan Muncar, sehingga kami mengingat leluhur kita saja.
begitu. Jadi salah satunya menambahkan bahwasanya dengan kita datang ke makam ini salah satu bentuk tasyakuran kita. Jadi mengingat leluhur, bunga sepuh, sehingga kami berharap dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, laut yang berada di Muncar khususnya bisa diberkahi. Hasilnya juga barokah. Bedanya itu kalau dulu itu sangat ramai Mas, sehingga kami itu seluruh masyarakat Muncar yang punya selerek, pro kecil, gardanan itu semuanya ikut meramaikan. Karena ini pandemi, apalagi PPM yang sudah darurat, sehingga kami panitia tetap patuh terhadap pemerintah. Apa yang sudah menjadi tolak ukur pemerintah sampai harus seperti ini kita sepakati, sehingga tidak semua selerek yang bisa ikut kami batasi. Salah satunya adalah Pro Indah Jaya yang membuat kita itu, Mas. Keindahan-keindahan yang ada di Desa Kedungrejo karena kami berada di pesisir pantai yang menyimpan banyak potensi, salah satunya apa yang ada di pelabuhan Desa Kedungrejo. Juga kami memiliki Pantai Sembulungan yang juga indah. Di Pantai Sembulungan kita juga bisa menemui berbagai macam kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan budidaya, misalnya budidaya kerang, budidaya keramba, budidaya mutiara juga ada di situ. Di samping itu juga Pantai Sembulungan ini juga memiliki pantai dengan pasir dan mempunyai ciri khas yang sangat baik. Kami berharap keberagaman yang ada di Desa Kedungrejo dengan segala potensi yang kami miliki akan menjadikan Desa Kedungrejo ke depan menjadi desa yang maju, sejahtera, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As the successors of the nation's heritage, we must be able to preserve culture so that it does not disappear and remains a story, so that the world's community knows that this small village has a special ceremony that is very unique and can be worldwide. It's a share of village as beautiful as this will lose its culture because no one is preserving it. As a resident of Kedungrejo village, I am very proud to be a part of it, born between the combination of modernization and the process of cultural preservation. Because a strong country comes from citizens who are able to maintain the beauty and the uniqueness of their village. As said by Lanang Manggala, strengthening literacy culture is the key to advancing this country. Kedungrejo tangguh. Kedungrejo tangguh.